sekalian, siswa hebat Nusantara, semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring, ya, dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak hebat, siswa-siswa hebat Nusantara. Pada sesi kali ini saya akan coba membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester IPA kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 semester 2, ya. Terkhusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Binjai, agar pada saat pelaksanaan ujian nanti, ya, pada saat pelaksanaan penilaian tengah semester nanti untuk mapel IPA mendapat nilai yang maksimal. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan terus semangat, karena proses pembelajaran selalu berubah-ubah. Kadang kita belajar full, ya, satu kelas. Awal tahun ajaran, awal semester 2 kita belajar full bersama teman-teman 32 siswa. Di bulan Februari kita berpisah kembali per sesi. Oke, kita tetap semangat, ya, terus belajar, karena kondisi yang menyebabkan kita seperti ini. Anak-anak sekalian, pada semester 2 ini, ya, materi yang kita pelajari yang akan diujikan dalam penilaian tengah semester adalah yang pertama, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup; yang kedua, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan; yang ketiga, pencemaran lingkungan. Jadi hanya 3 bab yang akan kita keluarkan, ya, atau akan kita munculkan dalam penilaian tengah semester. Untuk bab 1, sistem organisasi kehidupan, seperti biasa, ya, pengertian sel, pengertian jaringan, pengertian organ itu harus dipahami, ya, harus bisa menjelaskan sel itu apa, ya, kemudian jaringan itu apa, kemudian contoh sel, contoh jaringan itu sudah kita jelaskan juga, ya, sehingga itu yang ditagih dalam penilaian tengah semester ini. Kemudian, ya, yang kedua itu makhluk hidup autotrop dan heterotrop, gitu, ya, itu juga harus pelajari. Kemudian ada dua buah bentuk sel, ya, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Jadi dipahami. Kemudian untuk berikutnya, ya, masih di bab 1, sistem organisasi kehidupan, kita harus jelaskan juga tentang hierarki organisasi kehidupan makhluk hidup, ya. Jadi organisasi kehidupan makhluk hidup yang mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Kemudian kita telah melakukan praktikum Adam Hawa, sel daun Adam Hawa, itu juga keluar dalam ujian, ya. Kemudian menjelaskan tentang organ-organ pada sistem organ, gitu, ya. Jadi anak sekalian harus, misalnya sistem organ pencernaan, organ sistem pencernaan apa saja, gitu, ya. Itu ada di buku kita pada buku bab 1. Kemudian untuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungan kita bahas, ya, seperti kita pelajari bahwa yang pada sistem interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu ada 2 sistem, ya, interaksi makhluk hidup. Yang pertama dalam bentuk jaring-jaring makanan, yang kedua simbiosis, dan itu akan keluar. Misalnya contohnya seperti ini, gambar ini, gitu, ya. Ini akan dijelaskan tentang yang mana produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian ada berapa rantai makanan terbentuk, seperti itu. Itu udah kita pelajari dan kita jelaskan. Oke, berikutnya kita juga udah praktek, ya, dengan LKPD Inquiry Mandiri, ya, anak-anak sekalian. Kita belajar tentang pengamatan lingkungan, ya, di sekitar rumah. Ya, kita harus bisa jelaskan komponen lingkungan, ya, lingkungan abiotik yang mana, komponen lingkungan biotik yang mana. Kemudian interaksi yang kedua itu simbiosis, ya. Ada 3 jenis simbiosis: mutualisme, komensalisme, parasitisme, beserta contohnya, ya. Pengertian beserta contohnya harus dipahami. Berikutnya tentang pencemaran lingkungan. Ini bab akhir dari penilaian tengah semester kita. Jadi anak-anak harus paham tentang apa itu pengertian pencemaran, penyebab pencemaran, ya, dimulai pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, gitu, ya. Kemudian cara menanggulanginya. Jadi ada istilah-istilah pertimbangan pencemaran, itu juga kita udah buat udah kita buat acak-katanya, TTS-nya, gitu, ya, sehingga sering berlatih lebih paham, gitu, ya. Jadi istilah-istilah penting yang ada di bab 3 seperti apa itu ekskreta, kemudian bioremediasi, remediasi, kemudian ex situ, in situ, gitu, ya, harus dipahami agar bisa pada saat nanti kalau ujian bisa dipahami.
Oke, anak-anak sekalian, tetap aktif, tetap semangat ya. Ini ada quote hari ini ya. Quote-nya itu kata orang-orang bijak gitu ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau proses kita bagus selama pembelajaran, insya Allah hasil yang kita peroleh akan bagus juga. Gitu anak-anak sekalian, tetap semangat dan tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar tetap dapat mengikuti pembelajaran pada semester 2 ini dengan baik sampai nanti naik di kelas 8. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan buat pertanyaan di kolom komentar YouTube. Sampai nanti malam akan saya respon sehingga siswa betul-betul bisa maksimal ya, sehingga informasi telekomunikasi ya, teknologi informasi telekomunikasi kita bisa gunakan secara maksimal dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.